Rahmat terlalu asik. Denganmu, hanya dengan dirimu, dengan dirimu aku selalu merindu, rindu kasih sayangmu, iya, itu saja. Pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sejarah reformasi. Reformasi dapat mengacu pada beberapa hal berikut: reformasi Protestan, reformasi Katolik, dan reformasi Indonesia. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presidennya saat itu, B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat. Elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa, dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme, termasuk bom Bali 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada 2004. Kronologi reformasi. 5 Mei 1998. 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. 11 Maret 1998. Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 4 Maret 1998. Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. 15 April 1998. Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. 1 Mei 1998. Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan, Alwi Dahlan, mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei 1998. Soeharto meralat pernyataannya bahwa revolusi bisa dimulai sekarang, yaitu 1998. 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak. 5 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang mendemonstrasi secara damai. 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. 14 Mei 1998, Soeharto bersedia untuk mengundurkan diri. 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, pukul 19.05 pagi, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden RI ketiga. Tokoh-tokoh pada masa reformasi. 1. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. 2. Megawati Soekarno Putri. 3. Amin Rais. 4. Sultan Hamengkubuwono X. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah 1. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. 2. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. 3. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan, atau buying time. Dampak reformasi diantaranya adalah 1. Kebebasan menyampaikan pendapat. 2. Masalah duifungsi ABRI. 3. Reformasi bidang hukum.